Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang murid mendatangi gurunya. Setelah mencium tangannya dan berbahasa basi, gurunya bertanya, "Anakku, kenapa cahaya hatimu semakin suram dan padam? Apakah kamu sekarang tidak menjalankan dzikir lagi?" Muridnya sangat malu dan menjawab, "Ya guru, sudah beberapa minggu ini saya tidak rajin berzikir lagi." "Mengapa kamu sekarang tidak berzikir lagi? Ada masalah apa?" tanya gurunya. Muridnya menjawab, "Mohon maaf guru, penyebab saya tidak melakukan zikir adalah saya berjumpa dengan temanku. Dia menjelaskan bahwa manusia itu terdiri dari jasad dan roh. Jika jasad kita mempunyai nama yang diberikan oleh orang tua kita, maka roh juga mempunyai nama, dan yang memberikan nama adalah orang tua roh kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana abal arwah wa Adam abal basar." Aku adalah bapaknya segala roh, sedangkan Nabi Adam adalah bapaknya seluruh manusia. Sebagaimana jasad mempunyai nama, setiap roh juga mempunyai nama. Maka barang siapa yang tidak mengetahui nama rohaninya, maka zikirnya tidak bakalan sampai ke dalam dirinya dan rohnya. Jika meninggal dunia, maka rohnya kebingungan karena tidak mengetahui nama rohnya diri sendiri. Dari penjelasan teman saya itulah, akhirnya saya jadi malas berzikir karena saya tidak mengenal nama roh saya. Mendengar penjelasan tersebut, gurunya tersenyum dan menjawab, "Kamu itu lucu, mudah bingung oleh pendapat-pendapat orang lain dan tidak mempunyai pendirian yang kuat dan kokoh. Sekarang kamu dengarkan baik-baik dan kamu buka hati sir atau rasamu. Akan aku jelaskan dengan sir atau rasaku juga. Sesungguhnya kita ini ditutupi banyak hijab atau penghalang yang menyebabkan diri kita tidak bisa wusul atau sampai kepada Allah. Tubuh kita ini adalah hijab, hawa nafsu adalah hijab, dosa-dosa kita adalah hijab, pikiran kita adalah hijab, ilmu yang kita miliki ini adalah hijab. Sekarang hijabmu kamu tambah lagi dengan keyakinan yang kamu dengar dari sahabatmu. Jika kamu meyakini bahwa barang siapa yang tidak mengenal nama ruhnya, zikirnya tidak bisa masuk ke dalam ruhnya, maka zikirmu tidak bisa masuk ke dalam dirimu. Akan tetapi, jika kamu tidak meyakini hal tersebut, maka zikirmu bisa masuk ke dalam ruh dirimu sendiri. Jadi keyakinan itu akan menjadi sugesti ke dalam jiwa. Karena kita orang Islam, maka semua konsep dan keyakinan harus mempunyai dasar dan dalil dari Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan otak-atik matuk. Ingatlah anakku, bahwa masuk dan tidaknya cahaya zikir ke dalam hati atau roh kita disebabkan kebersihan hati dan kekhusyuan ketika zikir, bukan karena telah mengenal dan mengetahui nama roh kita. Muridnya menjawab, "Alhamdulillah guru atas penjelasannya. Temanku itu menjelaskan bahwa dasar dan dalil tentang nama rohani adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama jasadnya adalah Muhammad, sedangkan nama ruhnya adalah Ahmad. Sebagaimana
dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Al-Quran Surat As-Saff ayat 6. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum dilahirkan, namanya di alam azali adalah Ahmad. Sedangkan setelah dilahirkan, nama jasadnya atau nama di bumi adalah Muhammad. Untuk itu, mohon penjelasannya guru. Gurunya menjawab, "Pernyataan itu benar, tapi kurang lengkap dan bukan itu maksudnya. Makanya kalau belajar itu harus mengerti dalil yang lengkap, bukan sepotong-potong. Tidak benar jika nama rohani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ahmad, sedangkan nama jasadnya adalah Muhammad." Ada sebuah riwayat menjelaskan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Nabi Adam alaihissalam mengakui kesalahannya, ia berkata, "Wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu dan bersumpah dengan hak Muhammad agar engkau mengampuniku." Maka Allah berfirman, "Hai Adam, bagaimana engkau tahu Muhammad sedangkan ia belum aku ciptakan?" Nabi Adam berkata, "Sesungguhnya ketika engkau menciptakan aku dengan kekuasaanmu dan engkau tiupkan ruhmu ke dalam jasadku, aku mengangkat kepalaku dan aku melihat penyangga-penyangga ars tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku tahu sesungguhnya tidak mungkin nama Muhammad disandarkan kepada namamu, kecuali ia adalah makhluk yang paling engkau cintai." Maka Allah berfirman, "Engkau benar, hai Adam, sesungguhnya ia adalah makhluk yang paling aku cintai. Berdoalah engkau dengan haknya, maka sungguh aku ampuni kesalahanmu. Dan jika saja tidak ada Muhammad, maka aku tidak akan menciptakanmu." Hadis riwayat Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dari hadis di atas sangat jelas sekali, di alam azali sebelum Nabi Adam diciptakan sudah tertulis di penyangga arsy, yaitu nama Muhammad, bukan nama Ahmad. Dengan begitu, pendapat mereka yang menyatakan ada nama roh dan nama jasad menjadi batal dan tidak bisa dibenarkan. Perlu kami ketahui juga bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai nama yang banyak, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari bapaknya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya saya adalah Muhammad, saya adalah Ahmad, saya adalah Al-Mahi, yang artinya adalah Allah menghapus kekufuran denganku. Saya adalah Al-Hashir, yang artinya adalah orang-orang akan dikumpulkan mengikuti kakiku. Dan saya adalah Al-Aqib, yang artinya adalah tiada nabi sesudahku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, nama Ahmad itu salah satu nama-nama dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan nama roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jumlah nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jika dikumpulkan bisa ratusan nama yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Mendengar penjelasan gurunya yang detail, murid tersebut menjawab, "Alhamdulillah, semakin jelas dan faham. Lalu bagaimana
dengan pendapat mereka yang menyatakan Syekh Abdul Qadir Jailani juga menjelaskan dalam kitabnya Al-Gunyah dalam bab Faslun fil Irada wal Murid wal Murad. Allah memberi gelar dengan gelar-gelar yang menjadikannya istimewa di antara para kekasih Allah Ta'ala. Karenanya dia masuk ke dalam golongan orang khusus di sisi Allah. Dia juga diberi nama-nama yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dinukil dari kitab Al-Gunyah jilid 2 halaman 270. Mohon penjelasannya guru, agar semua kebingungan dan keraguanku menjadi hilang. Lalu guru tersebut menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan pembahasan tentang nama rohani atau nama roh. Babnya saja sudah jelas, Al-Iradah wal Murid wal Murad, bukan bab Ismur Roh atau nama roh. Beliau menjelaskan bahwa para wali Allah itu diberikan gelar atau lakab karena kedekatan dan kecintaannya kepada Allah, bukan diberi nama roh, melainkan lakab atau gelar kepada mereka. Bukankah nama roh diberikan di alam azali, bukan di dunia setelah mencapai derajat kewalian? Oleh karena itu, kamu harus bisa membedakan antara nama, kunyah, dan lakab atau gelar. Andai kata memang benar bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tentang nama rohani, maka beliau akan menjelaskan tentang nama rohani beliau sendiri. Buktinya, beliau tidak pernah memberikan atau menjelaskan tentang nama rohnya sendiri. Jika memang nama rohani itu ada dan sangat penting, maka ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau akan mengajarkan kepada para sahabatnya dan keluarganya, serta menunjukkan kepada mereka nama-nama rohaninya satu persatu. Itu juga para mursyid tarekat yang terkenal, maka mereka akan mengajarkan dan menjelaskan tentang nama rohani. Kemudian guru tersebut membimbing muridnya sambil berkata, sekarang kamu duduk zikir sebagaimana biasanya. Pejamkan kedua matamu. Lalu rasakan nafas keluar masuk lewat hidungmu. Ketika nafas hidung masuk, hatimu membaca Ketika nafasmu keluar dari hidung, hatimu membaca Allah. Rasakan hal ini terus menerus. Setelah beberapa saat, guru tersebut berkata, sekarang buka kedua matamu dan dengarkan pesanku ini. Dalam kondisi apapun, jangan lupa hatimu harus selalu ingat kepada Allah. Dengan begitu, kamu tidak akan mudah terombang-ambing dan terpengaruh dengan apa yang kamu lihat dan kamu dengarkan. Jika ada orang yang meyakini dan membahas tentang nama roh, abaikan saja. Jika memang tidak setuju dengan gagasan tersebut, kamu bisa membantah dengan cara yang bagus, jangan dengan cara emosi, memaki, dan menyesatkannya. Akan tetapi, jika kamu meyakini tentang ismur roh atau nama roh ini, maka jangan kamu sebarkan kepada halayak umum, sehingga mereka, orang-orang awam, resah dan kebingungan. Untuk itu, kamu ajarkan kepada kelompokmu sendiri. Setan itu sangat cerdik sekali untuk menggelincirkan orang di jalan Allah dan membuat keraguan dan permusuhan. Gara-gara muncul tema isu ismu roh atau nama rohani, akhirnya menjadi perdebatan hebat pada dunia tasawuf di YouTube dan Facebook. Bagi yang mendukung
maka akan membelanya. Merasa bangga telah mengetahui nama ruhnya, sedangkan bagi yang tidak mendukung, maka sebagian ada yang kecewa, ada yang marah, memaki, dan menghina, dan menyesatkannya. Sehingga hati kita semuanya lupa dari mengingat Allah. Justru hati kita tercemar dan kotor gara-gara mengikuti emosi, marah, dan kedengkian. Semoga hatimu dan siapa saja yang melihat, mendengar tayangan ini, hatinya semakin bercahaya. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.